Nah poin gue sih itu Lar, bahwa gimana sih kita ini kan apalagi laki ya Lar ya. Kalau lu nggak sepakat lu boleh bantah ini, tapi kalau bagi gue laki-laki itu harus pakai ilmu pasir. Maksudnya gimana? Ilmu pasir itu, lu kalau ambil pasir di genggaman lu giniin, lama-lama habis pasir di tangan Iya. lu. Tapi kalau pasir, kalau lu giniin tapi lu cuman giniin nih, lu taruh di wadah gini nih, paling angin-angin kecil yang bikin dia pergi, sisanya dia akan lebih steady. Jadi laki, mungkin ya gue nggak bisa juga ngambil dari sudut pandang perempuan ya. Based on gue aja laki-laki tuh nggak bisa ditekan. Makin lu tekan makin dilakuin anjing. Iya sih. Iya nggak sih? Iya, Kan? betul. Lu juga pasti ada denial dalam diri lu kan ketika lu dipaksa melakukan ini, dipaksa melakukan itu. Apaan sih anjir begini-begini kan gitu kan? Itulah akhirnya. Cuman gue sekarang nih yang gue lucu nih sekarang gini nih. Anak-anak sekarang nih, Gen Z nih ya. Mulai banyak tuh istilah-istilah tuh, apa namanya, broken home. Ada, lu suka ngeliat gak sih, apa namanya, video-video react tuh anjing, dia disuruh, cuman disuruh beli telur apa? Beli telur. Terus tuh ngerasa broken home anjing. Kentut, bangsat. Dulu, wah gila. Bukan kita bermaksud ngebandingin atau gimana ya Bang ya. Cuman kayaknya ya disuruh orang tua normal gak sih gitu. Toh kan itu juga bukan sifatnya tuh bukan yang memberatkan kita gitu. Jangan jadiin lu budak juga kan? Iya gitu. Maksud gua ya timbang jalan ke mana sih? Ke warung. Berapa lama sih kan gitu Bang? Iya. Broken. Tai sih emang itu. Terus banyak istilah-istilah sekarang kan, anxiety lah, ya mungkin istilah-istilah ya, time change, people change lah ya. Iya. Segala sesuatunya berubah lah. Iya. Itulah gue bilang. Akhirnya gue kesini awalnya gue agak apati sama yang kayak gitu lah. Cuman gue ngelihat kalau kita apati sama yang kayak gitu kita kagak sama zaman. Iya betul. Nggak bisa tuh kita apati sama yang kayak gitu. Kalau gue secara pribadi, jadi menurut gue sampai dimanapun ini Gen Z aja gue belum kelar nih, belum hatam lah. Belum selesai kita belajar soal Gen Z. Udah ada Gen Alpha sekarang. Lu bayangin, Gen Alpha istilah-istilahnya lebih up lagi gue. Skip gue kalau Gen Alpha gue. Sigma katanya. Apa itu anjing? Bangsat. Itu apa Sigma? Bang. Gue juga gak ngerti. Ya yang gue tahu cuman Sigma. Gini. Gak tahu lah gue. Tai lah anjing. Cowok Sigma katanya. Kalau ini kan ada tuh cowok mamba. Kalau Gen Z gitu yang pakaiannya dari ujung kaki sampai ujung rambut rata-rata hitam semua, cowok mamba. Alah. Emang ini sih, tapi seru sih Bang, kayak bahas zaman-zaman sebenarnya kan lu sama gue nggak terlalu jauh ya. Ya, gapnya nggak terlalu jauh lah. Jarak paling berapa tahun sih? 3 ya? 3-4 tahun. Gue lahir 91 pokoknya. 91, gue 94 ya. 3 tahun ya. Oke, kita masih di satu ini yang sama lah. Frekuensi kita masih sama. Masih nggak terlalu jauh banget lah. Nah, di zaman-zaman itu tuh kan apa namanya, di zaman atau di era sosial media ini belum ada gitu ya. Cuman gitu yang kadang gue suka bingung tuh ini loh, apa kok bisa ya kita beda tempat gitu, kita beda wilayah gitu ya. Tapi permainan kita sama gitu. Dan musimnya kita tahu. Oh, sekarang lagi musim layangan. Hampir di semua penjuru Indonesia kayaknya gitu ya. Main layangan, Bang. Iya lagi anjing. Kok bisa gitu? Iya. Kok lu nggak aja, Lar? Ya gue nggak, ya penasaran aja kan gitu. Kalau sekarang kan disebutnya viral. Ya, itu FOMO. Kayak lato-lato dulu. Iya. Ya, itu kan pengaruh internet besar banget lah. Iya, ya kan? gitu kan. Semua orang tahu karena di sosial media lagi banyak dimainkan atau diinikan gitu. Ya. Di zaman dulu kenapa bisa sama gitu kita? Kalau lagi musim Beyblade semua. Beyblade semua. Kalau Beyblade oke lah ada tontonannya. Iya. Cuma kan dia juga musiman, iya, ya kan? gundu.
Anjing, iya gue inget lagi SD gue sampai tas gue bunyi. Kayak gue bawa gundu ke sekolah anjing. Gue sampai nggak bawa duit jajan bang waktu zaman gundu tuh. Iya. Karena kan selain kita main, kita bisa jualan. Jual, gundu. betul. Kita udah mulai menghasilkan dari situ ya. itu. Mental dagangnya udah dibangun. Rental dagangnya udah ada. Terus yang kartu gambaran yang Ya, main gambaran ya kan? bener anjing. Tapi iya ya. Kenapa bisa? Atau mungkin gara-gara tukangnya berkembang pesat kali lah. Iya nggak? informasi dari si tukang gitu. Iya. Bahwa di gua lagi produsen, gini nih, gini. produsen Nah. pakai teori produksi. Bahwa produsen mengembangkan itu secara banyak, memproduksi secara banyak, otomatis kan kaki di bawahnya makin banyak tuh. Iya, iya. Kaki produsen ke distributor mulai nih jual nih segala macam Iya, gitu. main di sana. Iya, maksud gua gitu. bisa jadi itu ya, mungkin ya. Cuman iya juga ya. Jadi siapa yang ngabarin? Emang ada yang ngabarin lagi musim gundu nih? Nggak ada. Nggak kan, ada, gitu. iya. Tapi ketika kita ketemu di sekarang ini, di masa ini gitu. Ketika gua tanya lu pernah nggak main gundu? Pernah. Ya, main layangan Main pernah. layangan pernah. Gitu. Main tembak-tembakan yang dari kertas, Iya. kertas koran basah ya, itu Iya, pletokan. pletokan. Ya. Itu. Dan itu hampir sama gitu. Hampir sama di hampir seluruh penjuru Indonesia gitu. Kecuali apa yang bikin kita jadi satu frame atau satu frekuensi gitu. gara-gara itu doang ya. Dan apa yang bikin itu ya? Nah, Tapi kalau yang mainan-mainan tertentu kan udah ada patternnya lah. Kayak kalau Tamiya itu habis lebaran, Iya, terus kita pegang habis duit lebaran, ya pegang biasanya duit. Tamiya kan, tembakan, itu tembakan apa tuh pelor kecil. yang bulldozer itu apa sih namanya? Yang Aduh. kayak Tamiya itu loh. Iya, gue tahu lagi Ah, apa sih yang mainnya namanya. diseng itu. Iya, mainnya diseng. Ya tahu gue itu apa sih namanya. Selain Beyblade Iya. ya kan. Itu kan termnya habis lebaran tuh biasanya Iya, kan, iya. bukan permainan harian yang kayak gitu. Karena biasanya kalau udah lama habis lebaran dikit, Tamiya udah mulai hilang, duit udah mulai habis soalnya. Tembak-tembakan. Iya lagi ya. Apa yang bikin dulu kita bisa anjing, gua kalau ingat masa kecil ya, permainan tuh anjir. Gokil kreatif lagi. Kreatif banget ya sumpah, main benteng. Dan satu misteri lagi, Bang. Kalau pasti lu pernah main polisi maling. Ah ya pernah. Kenapa pilihan paling banyak itu jadi maling? Gue masih bingung, Bang. Berarti Kenapa itu pilihan? mentalitas bangsa kita, rakyat lebih suka dikejar dibandingkan ngejar lah. Gitu ya. Itu bukan maling. Bener kan gitu. Iya, benar. Jadi kalau ini nih, gue jadi maling aja gitu. Sama ini, ada lagi. Oke, kalau itu ya agak sepakat. Sama kalau main bola. Kenapa yang gendut selalu jadi kiper? Nah, iya juga sih. Loh. Iya. Berarti kan kita udah body shaming dari dulu Dari ya. kecil kita udah body Cuman shaming. dulu kita nggak tahu itu Nggak tahu namanya istilahnya apa. Ya, Bener. istilahnya. Kenapa yang gendut? Emang lu pikir yang gendut nggak bisa jago main bola? Ada dulu pemain PSM Makassar namanya Carlos de Melo. Perutnya buncit. Tapi bagus mainnya. Coba, pasti semua teman gue yang gendut jadi kiper dulu kalau main bola, gue anjing. Dan selalu dibully lagi. Dan selalu dibully. Gua ngerti Aduh. juga sih. Anjir. Nah, ngomong soal bullying nih. Lu ngikutin gak sih? Belakangan ini berita-berita di media sosial tuh bullying segala macam gitu-gitu. Ngikutin sih gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin gua nggak sepakat gitu. Karena gini, Bang, nggak tahu ya kenapa gitu. Oke lah dia waktu itu katakanlah dia disebut bully waktu itu ya. Cuman kan kayaknya gitu atau rasa-rasanya karena dia pernah ada di situasi yang kayak gitu. Dia kayak punya keyakinan bahwa suatu saat nanti gitu ya. Mungkin ini jadi negatif motivasi gitu. Iya. Dia neken dirinya gitu. Gua akan buktiin kalau di masa depan gitu, gua akan lebih sukses dari kawan-kawan gua yang lain gitu ya. Yang bully dia. Yang bully dia gitu. Dan itu jadi kenyataan gitu. Banyak. Hari ini di circle gua lah gitu Ya, oke. katakanlah. Ya hari ini mereka membuktikan bahwa It's better ya. it's better gitu. Iya, maksud gua agak banyak misleading juga. Kayak bullying itu gimana sih? Kayak dulu deh, kayak gua. Gua SMP Itu lu ada semacam ini kan, apa namanya? studi kasus. Dulu tuh apa ya namanya? Yang kalau di pelonco tuh apa ya? Ospek. Bukan ospek.
kalau mau masuk circle ini nih, dia biasanya diapain dulu kan? Oh gitu. iya, Itu apa ya model-model kayak namanya ya? pelonco gitu lah, masuk dalam circle. Enggak, kalau gua, studi kasusnya gini, gua dulu. Gue SMP, waktu di Doski itu gue ada suka sama satu perempuan. Suka sama satu perempuan, dia anak kelas 1 juga, gue kelas 1. Cuman anak perempuan ini disukain sama hampir banyak senior, ya. Senior kelas 2, kelas 3. Nah, biasanya kan lagi tengil-tengilnya itu kelas 2 kan? Iya, iya. Tengil-tengilnya untuk kelas 2 kan kita. Karena dia bisa ngegeplak ke bawah, Ya, ke atas bisa rada iya, lawan. betul. Nah, gue dibully, kalau anak sekarang mungkin bilangnya bullying ya. Hampir semua mereka itu setiap di tongkrongan gue dikata-katain, dijelek-jelekin segala macam gitu-gitulah. Nah, ada dulu waktu itu gue lagi suka banget sama Lakers, Los Angeles Lakers. Kobe Bryant lagi gila-gilanya iya, dulu. iya. Punya duit dikit, gue belilah jersey basket. Cuman jersey basketnya yang bukan yang Di sana ketek-ketekan. Enggak, belinya di Taman Puring. Oh, tampur Ya. Bukan yang ketekan, cuman dia yang baju biasa gitu. Lakers nomor 8. Gue pakai baju itu pas lagi pensi sekolah. Mau kenaikan kelas nih, naikkan kelas. Itu gue dari jauh-jauh dulu emang gue udah dibully, cuman belum main tangan mereka. Baru ya. ngedorong, Ya, setiap ya. jalan ketemu Body papasan, dikit, body-body gitu-gitulah. Belum main tangan mereka. Dan gue menganggap itu biasa. Waktu itu udah biasa aja selama mereka belum main tangan. Terakhir, si cewek yang gue suka ngomong, ih, Heru ganteng ya, pakai baju pakai baju Lakers katanya gitu, pakai baju basket keren bajunya katanya. Oh gitu, kedengeran lah sama si Senior tadi. senior tadi tuh. Diketawain habis gua. Wah, segala macam, tolol segala macam. Sampai keluar dari mulut dia, mak gua pelacur. Oh, itu udah lewat Menurut batas gua tuh. udah kelewat batas. Lu masih ngomongin gua, Oke, fine gua. tapi kalau orang tua Orang tar tua udah dulu. selesai gua. Itu gua nggak pikir panjang lah. Gua buka langsung baju gua tinju di tempat. Nah, guru BK gua dulu, guru bagian kesiswaan itu BP, itu ini sekolah. Rumahnya di situ. Tuh di situ seberang tuh. Ini sekolah nih, rumahnya di situ guru BK. Gua tinju di situ. Ngomong gitu. Siapa tadi yang ngomong gua tinju? Gua ribut lah di situ, guling-gulingan lah karena depan sekolah gua kan lapangan bola. Iya, iya. Wah, sampai gue dipegangin sama security sekolah. Ini tuh anak gak gue lepas. Emang gue ketinju juga banyak juga udah masuk lah pukulan dia ke gue. Cuman dia udah di bawah gue, udah gak gue lepas. Bagi gue itu self defense. Nah, poin gue adalah anak sekarang itu udah mulai nggak tough gitu loh. Gimana sih? Terlalu lembek. Dikit-dikit ngadu. Iya. Dikit-dikit. Maksud gue kan ada hal yang bisa lu selesaikan sendiri. Dan ada yang memang yang harus lu bilang ngaduin ke orang tua lu gitu loh maksud gua. Nah sekarang kan jadi bias. Jadi biasnya apa? Temen ngajak ribut dibilangnya bully. Iya. Ya, ribut itu kan hal yang lumrah. Iya nggak sih? Lu emang seumur hidup lu nggak pernah ribut sama orang? bukan menormalisasi ya. Bukan menormalisasi, cuman Iya. itu hal yang lumrah. Lu Dia salah nantang. paham. Iya, lu misalnya ada salah paham antara kalian berdua ya kan laki-laki biasanya nyelesain kan begitu. Selesai setelah itu. That's the gentleman's way gitu loh Iya, maksud gua. iya. Nah, sekarang yang jadi misleading adalah gitu. Berantem dikit, disangkanya bully karena kalah. Nanti orang tuanya turun. Kasus yang di Surabaya, lo lihat. Ingat deh yang Cina yang nyuruh orang ngegonggong Oh, gara-gara iya. ngatain anaknya anjing. Iya. Yang kayak gitu kan harusnya orang tua gak usah ikut campur. Ya tinggal anaknya katain lagi babi atau anjing juga atau ribut lah di situ. Dalam artian adu bacot, adu apa segala. Itu kan hal yang lumrah. Gue tidak menormalisasi itu, tapi itu tidak bisa ditolak. Perbedaan pendapat itu kan memang sudah ada dari zaman dulu. Dari kan? zaman dulu, ya. Dari output dari perbedaan pendapat bisa diselesaikan secara musyawarah. Ya Rasul aja perang dulu. Iya. Karena perbedaan pendapat nggak bisa diselesaikan secara baik-baik gitu kan. Nah maksud gue misleadingnya di situ. Dikit-dikit bullying, dikit-dikit apa. Nah Ya, akhirnya- harusnya kalau poin gue orang tua tuh harus kemudian memberikan literasi pembelajaran ke anaknya. Kalau dulu temen gue ada namanya Cepi. Dia salah satu pentolan lah di SD gue. Iya, SD itu iya. dulu. SD. Nah, SD gua waktu itu si Cepi itu rumahnya lebih dekat ke SD sebelah dibandingkan SD tempat dia sekolah. Singkat cerita dia ribut sama anak pentolan situ lah. Pukul, digampar lah segala macam, pukul, kalah. Nangis. Waktu itu di kelas 5 atau kelas 6 gue lupa. Balik ke rumahnya ngadu ke bapaknya, ditampar sama bapaknya.
Serius gua. Sebelum menang harusnya lu jangan pulang kan gitu ya. Dia kata bapaknya satu, kalau cuman persoalan lu sama dia lu selesaikan berdua, kecuali bapaknya udah turun baru lu kabarin gua. Iya, harusnya begitu memang. Oke, itu mungkin ada minornya, ada salahnya, tapi di situ ada poin yang bisa kita lihat kan, maksudnya anjing lu jadi laki-laki harus tough kali, harus keras kali. Iya, iya. Bahwa kemudian nanti di kehidupan nyata mungkin lebih keras lagi kehidupan lu kan gitu kan. Nah, gue yang bullying itu gue alah. Walaupun gue concern ya. Iya, iya. Concern terhadap yang kayak gitu gue concern lah bahwa nggak boleh ada bullying di sekolah. Tapi nggak segala sesuatu itu Dicap. betul, digeneralisasi segala sesuatunya bullying apa segala macam. Biarkan anak menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kecuali kalau bapaknya udah turun ya, bapak lu juga harus turun ya. Dan bapak ketemu bapak atau emak ketemu emak kan gitu. Anak-anak sekarang lembek-lembek banget. Gua tuh nggak pernah ngadu sih bang dulu ya. Gua diapain di sekolah Iya. gitu ya. Walaupun ya pernah lah namanya zaman-zaman. Ya pastilah. Apalagi gua senior lah kan yang apalah. bahan bully di sekolah tuh kira-kira ya kalau nggak dia gendut, Ya. kurus kecil. Kecil ya. Iya kan? Lu masuk yang kecilnya ya. Nah itu gua bagian itulah. Kalau kayak misalnya bolos suruh bawa banyak tas Ya. gitu kan orang-orang itu, ya udah gitu. Dan gue menganggap ya Biasa. mungkin karena ini juga kali ya bang. Dulu tidak ada istilah kalau perbuatan kayak gitu tuh namanya bully. Ya. Mungkin karena nggak ada istilah itu betul. juga gitu kan. Jadi kita kayak Istilahnya Ya, sudah apa? ada, cuman kita belum mengerti. iya, Ya, istilah bullying itu pasti kejadiannya udah ada lah Ya. gitu. Cuman istilah yang melebeli itu Bullying, Mm-mm. kita belum tahu. kita belum tahu gitu. Jadi ya dulu gue menganggapnya ya biasa aja gitu. Dan nggak pernah ngadu juga yang gimana-gimana gitu. Karena itu tadi yang lu bilang gitu. Ketika kita ngadu ke orang tua, justru orang tua di zaman kita atau di era itu gitu. Ya lu kalau belum ini belum menang jangan pulang gitu. Apalagi nangis lu karena pulang kan. berantem gitu. Iya. Maksud gue nggak masuk di akal lah ya kayak gitu. Nah, kalau anak perempuan mungkin butuh proteksi lebih, gue sepakat. Karena Iya, anak betul. perempuan itu kan, ya gue nggak mau namanya bias gender ya. Tapi tetap kan dalam Islam aja arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan Iya. kan makanya. Dan dinamika hidup yang dialami perempuan kan juga rata-rata nggak sekeras laki-laki karena pada umumnya perempuan lebih fokus ke keluarga dan walaupun banyak yang memang berkarir kan. Iya. Mungkin tetap laki-laki harus tough, laki itu harus kuat gitu kan. Dan buset deh, ketika lu sekarang kayak kita di umur kita sekarang, ketika kita dihantam sama dunia, berasa nggak? Iya. Berasa kan? Ini Bang, apa namanya kan sekarang lagi viral tuh, laki-laki tidak bercerita tapi mabok. Laki-laki tidak bercerita, Iya, tapi mabok tapi kan depo gitu. ya. Tapi depo anjir. Itu jadi online juga tuh, anjir. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita, tapi mabok. Iya, tapi habis mabok juga keluar sendiri. Iya. Berarti laki-laki tidak bercerita sebelum mabok gitu. Anjir. Gila, ya Jadi TikTok tren lagi ya. tuh. TikTok ya, gokil TikTok itu sekarang ya.